Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 166-170. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan curiga. Ziran, jangan khawatir, orang tua, masalah ini akan diselesaikan hari ini. Ye Junlin tampak seperti sedang duduk dengan kokoh di Diaoyutai. Tapi ini kamar dagang Suzhou Hangzhou, siapapun yang berbisnis di Suzhou dan Hangzhou tidak mengetahui kamar dagang Suzhou dan Hangzhou. Selain keempat raksasa tersebut, kamar dagang Suzhou Hangzhou juga memiliki 8 direktur. Ketua di belakang Vic Catering adalah Van Dacheng, salah satu dari 8 direktur. Sekarang Van Dacheng ingin membalaskan dendam Charles. Dengan sepatah kata darinya, 10 perusahaan yang berinvestasi di Li Ziran menarik modalnya satu persatu. Saluran perusahaan keluarga Li semuanya terputus. Ini adalah hal yang menakutkan tentang kamar dagang Suzhou Hangzhou. Pada hari ini, masalah ini diedarkan di lingkungan Suzhou dan Hangzhou. Suami Li Ziran melukai seseorang, dan mereka semua menuntut kompensasi yang sangat besar. Dan kamar dagang Suzhou Hangzhou mengumumkan bahwa tidak ada yang diizinkan berinvestasi di Li Ziran. Siapapun yang berinvestasi adalah musuh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Awalnya, banyak perusahaan menyukai daging gemuk dari proyek Chengxi. Terutama baru-baru ini telah menunjukkan prospek yang baik. Mereka sangat ingin berinvestasi. Akibatnya, ketika peringatan dari kamar dagang Suzhou Hangzhou keluar, semua orang terdiam. Terpencil, dikecualikan sepenuhnya dalam industri. Tidak ada ruang untuknya. Segera setelah itu, kabar buruk lainnya datang. Karyawan Li Ziran mengundurkan diri satu persatu. Bahkan sekretaris cilik yang terlibat tadi malam mengundurkan diri. Dan sekretaris kecil mengeluarkan pernyataan Charles dan yang lainnya tidak minum alkohol tadi malam. Apalagi melakukan kesalahan, itu hanya makan malam bisnis biasa. Yang paling penting adalah dia melihat adegan Ye Junlin memukuli dan melecehkan orang lain dengan matanya sendiri, dan dia bersedia menjadi saksi. Boom! Setelah mendengar berita itu, pikiran Li Ziran menjadi kosong. Tampaknya sekretaris kecil itu telah disuap, dia bahkan memberikan kesaksian palsu. Tadi malam, dia jelas mabuk. Jika bukan karena Ye Junlin, sekretaris kecil Chen Ting pasti akan dirusak oleh Charles dan yang lainnya. Ye Junlin yang menyelamatkannya, sebaliknya, balas dendam akan dibalas. Versi petani dan ular yang realistis, Li Ziran tidak bisa memahaminya. Sekretaris kecil ini, Chen Ting, dipilih secara khusus olehnya dari lulusan baru. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dapat dimengerti jika yang lain pergi, tapi dia. Li Ziran sedang duduk di kantor dengan ekspresi muram, menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, pintu kantor terbuka, beberapa orang berjas dan bersepatu datang. Nona Li, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kami dari firma hukum Dacheng. Nama saya Liu Yufeng, kami disewa oleh Ni, Charles, dan kami di sini untuk memberitahu Anda, karena Anda dan suami Anda Ye Junlin telah menyebabkan kerugian besar kepada Charles dan 8 orang lainnya. Pihak kami, saya ingin Anda membayar 800 juta yuan. Anda dapat membacanya. Liu Yufeng menyerahkan surat kompensasi kepada Li Ziran. Wajah Li Ziran menjadi pucat setelah membacanya. Jika kami tidak menyelesaikannya secara pribadi, kami akan menuntut Anda dan suami Anda Ye Junlin. Sekarang kami memiliki banyak bukti, termasuk video pengawasan, bukti saksi mata dari staf layanan hotel, dan seluruh bukti kehadiran sekretaris Anda, Ms. Chen Ting, plus berdasarkan kesaksian dan luka dari 8 korban kita harus memiliki peluang 90% untuk memenangkan kasus ini. Firma hukum Dacheng dibuka oleh teman sekelasnya Du Renhei, sebuah firma hukum dengan tingkat keberhasilan yang tinggi di Suzhou dan Hangzhou. Beberapa kasus mereka tidak berhasil, wajah Li Ziran pucat, dan hatinya setengah dingin. Setelah menerima laporan cedera, Li Ziran merasa kaget. Tidak mungkin membayangkan metode apa yang digunakan Ye Junlin tadi malam. Tapi konsekuensinya bisa dibayangkan, dia dan Ye Junlin punya masalah besar. Dengan laporan cedera ini dan para saksi ini,
cukup membuat Ye Junlin dan Li Ziran sangat menderita. Meskipun Charles dan yang lainnya ingin melakukan kesalahan pada Li Ziran, tidak ada bukti. Ditakdirkan untuk dipukuli. Selain itu, Mas Li, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya adalah seorang pengacara medali emas di Suzhou dan Hangzhou. Sejak saya datang ke firma hukum Dacheng, saya telah mengambil alih 200 kasus, besar dan kecil, dalam 10 tahun, dan saya telah tidak gagal satupun. Anda tidak terkecuali kali ini. Anda pikirkan konsekuensinya. Asisten di sebelahnya tertawa dan berkata, saya juga mendengar bahwa jika Anda menuntut, suami Anda akan masuk penjara lagi. Suami Anda Ye Junlin baru saja dibebaskan dari penjara. Dia memiliki catatan kriminal, ya. Oke, Nona Li, pikirkan baik-baik, kami akan menunggu balasanmu. Liu Yufeng dan yang lainnya pergi, meninggalkan Li Ziran. Dia akan menangis. Coba Du Renhe. Dia telah mengejar dirinya sendiri sebelumnya, tetapi ditolak. Li Ziran kesulitan menemukan nomor telepon Du Renhe dan menelepon. Hei, apa yang membuat senior kita Li Hua menelepon? Suara terkejut datang dari sisi berlawanan. Li Ziran nyaris satu smile. Halo, teman lama, saya baru saja mengatakannya secara langsung. Saya mengalami masalah hari ini. Ya, saya tahu. Itu karena suamimu Ye Junlin memukuli Vic Restaurant Charles dan yang lainnya dengan kasar. Ya, bisakah teman lamaku bantu aku melawan gugatan ini? Harganya mudah dinegosiasikan. Li Ziran memohon. Du Renhe tersenyum. Ya, saya tahu tentang gugatan ini, dan pengacara medali emas saya mengambilnya. Saya khawatir akan sedikit sulit bagi Anda untuk memenangkan gugatan. Saya menyarankan. Anda Ye Junlin adalah bajingan. Anda tidak ingin tinggal bersamanya. Biarkan dia masuk penjara. Dan kemudian Anda menemukan pria yang baik untuk dinikahi. Di antara teman sekelas ini, siapa yang lebih baik darinya? Katakan saja padaku. Firma hukum Dacheng milikku juga berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Ada beberapa pengacara medali emas. Du Renhe membujuk. Li Ziran segera membela. Bukan Ye Junlin yang sengaja memukuli orang tadi malam. Charles dan yang lainnya membuatku mabuk dan mencoba melakukan sesuatu yang salah. Ye Junlin melakukannya setelah dia tiba. Du Renhe segera berkata, tidak mungkin. Tuan Charles dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Sejauh yang saya tahu, ini adalah seorang pria. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal itu. Temannya juga seorang pria. Terlebih lagi, kata-kata Anda tidak berdasar. Kamu Li Ziran tanpa diduga, teman sekelas Du Renhe dan mereka memakai celana. Ziran, jangan khawatir, saya akan mendesak pengacara Liu Yufeng untuk melawan gugatan ini dengan baik, dan mencoba menghukum Ye Junlin penjara seumur hidup, maka Anda akan menyingkirkan bajingan ini. Du Renhe tertawa nakal. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai karakter suamiku. Li Ziran menutup telepon dengan marah. Di sisi lain, di kantor direktur firma hukum Dacheng, Du Renhe, yang mengenakan jas, meletakkan kakinya di atas meja dan memegang kopi di tangannya. Setelah mengetahui tentang Li Ziran tadi malam, dia langsung mengambil alih kasus tersebut dan membantu Van Dacheng memberikan saran. Dia tersenyum dan berkata, katakan pada Tuan Van Dacheng untuk menggunakan koneksinya untuk memerintahkan semua firma hukum di Suzhou dan Hangzhou untuk tidak menerima kasus Li Ziran. Asisten yang berdiri mengangguk, dimengerti. Semua firma hukum besar telah menerima perintah. Tidak ada yang bisa mengambil alih kasus Li Ziran. Li Ziran masih dengan bodohnya mencari berbagai firma hukum untuk mewakilinya dalam gugatan. Akibatnya, ketika setiap keluarga mendengar bahwa itu adalah Li Ziran, mereka langsung menolak. Ini adalah kasus lebih dari selusin perusahaan berturut-turut. Li Ziran segera menyadari bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya. Memaksa diriku untuk pergi kemana-mana. Jika Anda bersikeras mengirim Ye Junlin, Anda harus menghancurkan segalanya tentang dia. Dia segera memanggil Ye Junlin. Ketika Ye Junlin tiba, dia terkejut. Dia tidak menyangka masalahnya menjadi begitu besar. Dia meremehkan latar belakang kamar dagang Charles Suhang. Bahkan tidak terduga bahwa Du Renhe akan dimasukkan untuk sementara. Junlin sekarang harus membayar 800 juta yuan, atau menuntut
Tapi aku baru saja mencari di semua firma hukum, dan tidak ada yang mau mengambil kasus ini. Li Ziran menangis. Kamu tidak perlu memikirkannya. Mereka telah memblokir semua rute pelarianmu. Mereka telah memaksamu kemana-mana. Apakah kamu yakin akan ada tindak lanjut? Senyum Ye Junlin menjadi lebih lebar. Benar saja, tidak lama kemudian, orang-orang dari bagian hukum Vic Catering datang. Li Ziran diharuskan membayar 300 juta yuan sebagai kompensasi. Pasalnya, Li Ziranfang tidak hanya mengalahkan ketua Vic Catering, tapi juga proyek kerjasama tidak bisa dimulai tepat waktu. Memang pelanggaran kontrak mengatakan 10 kali kompensasi untuk pelanggaran kontrak. Sebelum Li Ziran dapat mengatur napas, Fan Dacheng dari kamar dagang Suzhou Hangzhou mengirim seseorang. Katanya dia bersedia membelinya seharga 300 juta perusahaan Li Ziran, termasuk proyek Taman Ekologi Chengxi. Boom, ada ledakan di benak Li Ziran, semuanya direncanakan. Pusat perbelanjaan seperti medan perang, trik orang-orang ini adalah satu demi satu trik. Itu akan melahap orang tanpa meninggalkan bahkan tulang. Fan Dacheng adalah pemegang saham terbesar Vic Catering, dan dia membeli perusahaan Li Ziran seharga 300 juta yuan. Kemudian Li Ziran mengembalikan 300 juta ke Vic Catering. Itu setara dengan mendapatkan semua yang dimiliki Li Ziran bernilai lebih dari 1 miliar tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Tetapi jika Li Ziran tidak menjualnya, perusahaan akan berhenti beroperasi, rantai modal akan putus, dan semua karyawan akan habis. Semakin lama proyek dan perusahaan dengan lebih dari 1 miliar dolar tertinggal, semakin rendah harganya. 300 juta bukanlah harga yang buruk, trik Fan Dacheng dan Du Renhe benar-benar sempurna. Mereka mengambil semuanya dari Li Ziran dan berhasil mengirim Ye Junlin ke penjara. Orang yang dikirim oleh Fan Dacheng tersenyum dan berkata, Nona Li harus membayar 300 juta sebagai ganti rugi. Kebetulan modal pembelian kami adalah 300 juta. Jika Nona Li setuju, kami akan melalui formalitas di tempat. Li Ziran ragu-ragu, dan ganti rugi yang dilikuidasi berjumlah 300 juta sudah pasti. Aku tidak bisa menahannya. Dia benar-benar ingin mengatakan ya. Nona Li, jangan pikirkan itu. Besok, perusahaan dan proyek Anda hanya akan bernilai 200 juta yuan. Desak pria itu untuk memaksa Li Ziran setuju. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berkata, bukankah hanya 300 juta, itu terjangkau. Kata-kata itu tidak mengejutkan, dan semua orang tercengang saat Ye Junlin mengatakan ini. Termasuk pewarnaan Plum, bukankah hanya 300 juta? Nada ini terlalu besar, jangan khawatir, saya masih mampu membayar 30 miliar, tunggu saja sampai besok. Li Ziran memandang Ye Junlin dan bertanya, kamu benar-benar ingin membayar kembali uangnya? Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Tapi mereka punya alasan dan bukti, kita tidak punya pilihan selain membayar kembali uangnya. Li Ziran menggosok pelipisnya, merasa sangat pusing. Dan Anda, bekerja dengan jujur sekarang, memulai proyek dan semua yang ada di perusahaan secara normal, seseorang dapat mengundurkan diri, tetapi Anda mengirimkan pernyataan selama orang yang mengundurkan diri itu tidak akan pernah mau kembali. Setelah krisis ini diselesaikan, Anda akan melakukannya, tingkatkan gaji dan tunjangan karyawan yang tersisa, Ye Junlin mengatur. Tapi sekarang perusahaan akan tutup, tidak ada yang berinvestasi, dan tidak ada uang. Terlebih lagi, Kamar Dagang Suzhou Hangzhou mengeluarkan larangan. Siapapun yang berani berinvestasi mengikuti Kamar Dagang Suzhou Hangzhou menentangmu. Siapa yang berani? Li Ziran ragu-ragu, dengarkan saja aku, seseorang akan berinvestasi hari ini. Kata Ye Junlin, Li Ziran masih sangat mempercayai Ye Junlin. Dia mengeluarkan pemberitahuan, perusahaan tidak akan pernah mempekerjakan karyawan yang mengundurkan diri dan pergi. Setelah pemberitahuan dikirim, itu menyebabkan banyak penyalahgunaan, aku tidak akan kembali bahkan jika perusahaan jelek ini mempekerjakanku, benar. Itu akan ditutup, kamu berpura-pura menjadi apa? Saat ini, sebuah Maybach diparkir di depan gedung perkantoran perusahaan Huating. Beberapa orang keluar dari mobil. Pria terkemuka itu mengenakan jas dan kacamata hitam. Itu adalah Qilin, dia bukan instruktur hari ini.
tetapi datang untuk memainkan peran sebagai presiden perusahaan. Halo, tolong beritahu Ms. Li Ziran bahwa Lu Nangxuan, ketua grup Junlin, memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Setelah sekretaris Qilin memberitahu resepsionis, dia langsung memberitahu Li Ziran. Kemudian Li Ziran datang untuk menyambutnya secara langsung. Qilin memimpin pasukan untuk berperang, dan dia memiliki cara untuk melatih tentara, tetapi negosiasi bisnis semacam ini tidak terampil. Dia langsung ke intinya dan berkata, "Nona Li Ziran, saya mendengar tentang proyek perusahaan Anda, dan saya bersedia berinvestasi dan mengembangkannya bersama investasi. Awal adalah 300 juta yuan, jika Anda bisa, Nona Li Ziran bisa tanda tangani langsung." Qilin melambaikan tangannya, dan sekretaris langsung menandatangani kontrak, berikan ke pewarna prem. Li Ziran kaget setelah membaca kontrak, dikatakan sebagai investasi, tetapi sebenarnya mengirim uang. Qilin berkata lagi, "Kemudian kami juga memiliki proyek medis. Saya dengar perusahaan Anda juga memiliki bisnis semacam ini, jadi proyek ini juga diserahkan kepada Ms. Li Ziran." Sekretaris mengirim kontrak lain. Meskipun proyek ini hanya 100 juta, itu terutama karena kapasitas perusahaan Li Ziran yang terbatas, yang hanya bisa makan begitu banyak. "Aku tidak tahu apa yang diinginkan Nona Li Ziran." Qilin bertanya, "Tuan Lu, tentu saja saya bersedia menandatanganinya, terima kasih." Kata Li Ziran bersemangat, tetapi dia memandang Qilin dengan curiga, "Tuan Lu, saya tidak tahu apakah ada kalimat yang harus saya tanyakan atau tidak, mengapa Tuan Lu memilih untuk berinvestasi pada saat ini? Saya benar-benar tidak dapat memikirkan yang baik alasan." Qilin tertawa, "Pertama, saya optimis tentang prospek proyek Anda. Lagi pula, ini adalah proyek utama Suzhou dan kota Hangzhou. Kedua, saya tidak takut dengan kamar dagang Suzhou dan Hangzhou. Lalu apa hubungan antara Tuan Lu dan Ye Junlin?" Li Ziran bertanya tiba-tiba. Qilin menjawab tanpa sadar, "Dia milikku. Aku lebih optimis tentang bakatnya, pengobatan dan teknologi grup Junlin saat itu luar biasa, dan aku sangat menyesal. Itu sebabnya aku membeli keluarga Junlin dan Ye. Investasi hari ini juga dianggap pasti ada alasan untuk ini." "Oh, kalau begitu aku mengerti." Berita tentang investasi misterius Tuan Lu di perusahaan Huating dengan cepat menyebar ke seluruh Suzhou dan Hangzhou. Secara khusus, hal itu sampai ke telinga kamar dagang Suzhou Hangzhou. Di sebuah gedung perkantoran, Fan Dacheng yang kembung sedang merokok cerutu. "Apa latar belakang Lu Nangxuan ini? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya?" Asisten di belakang berkata, "Kami telah memeriksa, dan informasinya semuanya literal, dan kami tidak dapat menemukannya secara mendalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Xiao. Apa yang terjadi? Aku memberinya grup Junlin dan grup Ye. Pergi dan periksa kesepakatan antara keluarga Xiao dan Lu Nangxuan." Kata Fan Dacheng. Dia berbalik untuk tersenyum dan berkata, "Jadi bagaimana jika Li Ziran berinvestasi? Setidaknya Ye Junlin tidak bisa mempertahankannya, jika kamu berani menyentuh. Anak baptisku, itu adalah kematian." Setelah Li Ziran mendapatkan investasi, perusahaan berjalan normal. Ganti rugi dan ganti rugi masih harus dibayar, tanpa banyak uang untuk sementara waktu. Ye Junlin masih akan dikirim ke penjara. Masih khawatir, saat ini, Ye Junlin dan King Long sedang bersama. Ketika King Long mendengar apa yang terjadi, dia tertawa terbahak-bahak. "Haha, ada orang yang berani mengirimmu, Jenderal, ke penjara akhir-akhir ini." Ye Junlin merokok, "Alasan utamanya adalah saya tidak menyangka latar belakang orang asing ini adalah kamar Suzhou Hangzhou. Perdagangan, lalu apa yang harus dilakukan sang jenderal? Apa yang harus dilakukan?" King Long bertanya. "Yang pertama memburu saksi sumpah palsu satu persatu, yang kedua berurusan dengan pengacara, dan yang ketiga menunjukkan bukti dan mendeportasi orang asing ini." Kata Ye Junlin, "Bukti? Tapi ku dengar tidak ada bukti." King Long tertegun. Ye Junlin tersenyum. King Long segera bereaksi. Semuanya ada dalam perhitungan Ye Junlin. Ye Junlin di medan perang tidak hanya kuat dalam kemampuan bertarung, dia juga 1 lawan 10.000. Dia juga merupakan divisi militer yang banyak akal.
Itu tidak berarti apa-apa baginya. Jelas, dia telah meninggalkan bukti tentang apa yang terjadi tadi malam. Sore harinya, Suzaku, beberapa pelayan yang bersaksi di restoran, pergi mencarinya. Ye Junlin dan King Long pergi menemui sekretaris Li Ziran, Chen Ting, secara langsung. Mengenai urusan istrinya, Ye Junlin harus melakukannya sendiri. Saat ini di bar luar angkasa di Suzhou dan Hangzhou, anak-anak muda menggoyangkan tubuh mereka mengikuti musik, dan pemandangannya kacau balau. Hari ini, setelah Chen Ting menerima hadiah 1 juta dari Vanda Cheng, dia mengundang teman-temannya ke bar untuk bersenang-senang. Dia tidak hanya memesan kursi VIP nomor 1, tetapi dia bahkan memesan paket Shenlong senilai 180.000 yuan. Ketika Ye Junlin tiba, Chen Ting dan yang lainnya sedang mencuci tangan dengan sebotol hati, sampahnya senilai puluhan ribu. Ye Junlin duduk di samping Chen Ting dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, apakah menyenangkan menyia-nyiakan uang yang diberikan oleh Vanda Cheng? Chen Ting tercengang dengan kata-kata Ye Junlin. Kapan ada orang tambahan di sampingnya? Kamu Junlin? Kenapa kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Ting kemudian menyadarinya, dan wajahnya berubah drastis setelah mengenali Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kamu minum saat ini tadi malam, aku ingat kamu mabuk, aku menyelamatkanmu, dan kemudian mengatur seseorang untuk mengirimmu kembali. Mendengar ini, wajah Chen Ting berubah dengan liar, dia langsung menyangkalnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak mabuk kemarin, tidak ada drama bagimu untuk menyelamatkanku, terus buat, Ye Junlin tersenyum. Saat ini, teman laki-laki Chen Ting sudah berdiri dan mengepung Ye Junlin. Siapa kamu? Nak, apa yang terjadi? Bersambung.